yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, your troubles will be outside. Have yourself a merry little Christmas. Make a Yuletide cake. From now on, your troubles will be miles away. Here we are, as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, they get near to us once more. To the years we always be together, and the fates alone hang a shining star upon the highest wall. So have yourself a merry little Christmas. Have yourself a merry little Christmas. So have yourself a merry little Christmas now. Di suatu malam gelap nan berbintang, serta sang langit ikut bergirang, berkedip satu bintang memancarkan cahaya gemilang, yang menghantarkan orang bijak menuju kepada terang, bahwa seorang Raja Juru Selamat telah datang, tidak seperti bintang biasa, namun bintang yang memberi tanda bahwa dunia ikut berseri karena seorang bayi telah lahir untuk bumi ini. Untukku, untukmu, dan untuk kita semua. Karena kedatangannya membawa anugerah untuk setiap orang percaya. Orang yang mau menerimanya sebagai Tuhan Allah Juru Selamat, yang akan mengubah hidup yang pekat, dosa yang mengikat, dan iblis yang menjilat. Ya, kita semua akan selamat karena kelahiran bayi yang amat dahsyat, Immanuel. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Sungguh kita mengucap syukur kepada Tuhan. Malam hari ini kita kembali boleh sama-sama beribadah di dalam perayaan Natal Bapak Kris Region 10 Sulawesi dan Maluku. Meskipun saat ini kita masih berada di situasi pandemik, saya harap kita tidak mengurangi sukacita kita untuk boleh terus memuji Dia, Sang Juru Selamat yang telah lahir ke dunia.
Mari Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita memulai ibadah kita pada malam hari ini, saya harap Bapak Ibu sekalian boleh mempersiapkan Alkitab, smartphone like, serta scan QR untuk barcode persembahan. Untuk memulai ibadah kita malam hari ini, saya mengundang hambanya Pendeta Dr. Charles untuk dapat memimpin kita di dalam doa pembukaan. Shalom, saya mengundang kita semua untuk berdiri dan kita akan habiskan ibadah ini di dalam doa. Jadilah kiranya ibadah perayaan Natal Bapekris Region 10 Sulawesi Maluku pada saat ini oleh pertolongan daripada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadilah kiranya ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya seturut rencanamu. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih, sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau bersuka cita, bersorak-sorai, sebab Raja Damai telah lahir ke dunia. Kesukaan bagi dunia sebab Dia telah datang. Mari semua kita Bapekris untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Dia Lahir Untuk Kami. Dia itu
Surga dan bumi bersukacita karena lahirnya Sang Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Mari kita memuji dan memuliakan nama Dia dengan menyanyikan lagu Gita Sorga Bergema. Kita bersyukur sebab seorang anak telah diberikan bagi kita manusia yang berdosa. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa. Mari sama-sama kita angkat pujian ini, mengingatkan kembali bagi setiap kita bahwa Dia Sang Raja Damai, Juru Selamat, telah lahir ke dunia menjadi penebus bagi setiap kita. Yesus Tuhan.
Bapak Ibu yang terkasih, kita akan masuk di dalam perayaan lilin. Bagi Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan lilin maupun smartphone light-nya, mari sama-sama kita nyalakan lilin kita sambil kita mengangkat pujian ini bersama. Malam Kudus. Bapak Ibu dapat mematikan lilin maupun smartphone light-nya. Saya persilakan kepada hambanya untuk membawa kita di dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama satu di dalam doa. Bapa Surgawi yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, Putra Natal itu. Saat ini Tuhan kami datang, menghampiri hadirat Tuhan dan memohon berkat-Mu atas firman Tuhan yang akan kami renungkan pada saat ini. Biarlah kiranya Tuhan akan menjadikan kebenaran firman Tuhan ini bekal di dalam kehidupan kami, di dalam iman dan pengharapan kami kepada Immanuel yang menyertai kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang dikasihi, pada saat ini marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk merenungkan firman Tuhan, dan kita akan mulai membaca firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini terambil dari ayat 23 sebagai bahagian dari tema Natal pada saat ini. Dan demikian saya akan membaca sesuai dengan konteksnya, mulai dari ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi
ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Di dalam pembacaan Injil Matius ini, secara khusus yang kita pilih berdasarkan tema kita pada ayatnya yang ke-23. Injil Matius pasal pertama ayat yang ke-23 dikatakan kepada kita sekalian bahwa sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Di bawah tema kita pada saat ini ialah bahwa disebutkan tema walking in faith and hope with Immanuel. Selain Immanuel, kita akan membahas dua hal, yaitu faith and hope. Sebenarnya tema yang luar biasa ini adalah merupakan tema yang hampir setiap tahun disampaikan melalui mimbar-mimbar gereja pada saat Natal. Kita pun sudah mengetahui hal ini. Namun demikian, kita akan coba melihat ada gambaran besar yang luar biasa yang Tuhan nyatakan kepada kita, yang mungkin saja belum terbaca oleh sebahagian besar orang-orang percaya. Maksud saya ialah bahwa orang-orang percaya hanya mengetahui Immanuel, yang berarti bahwa Allah menyertai kita. Kalau kita berbicara tentang Allah menyertai kita, maka kita akan berbicara secara umum. Orang mungkin akan menganggap ini adalah sebuah penyertaan di dalam hidup keseharian kita. Tetapi ada makna doktrinal yang jauh lebih dalam daripada apa yang secara umum dapat dipikirkan oleh orang-orang percaya. Saudara, kalau kita berbicara tentang Immanuel, maka kalau kita mengatakan kita berjalan bersama dengan Immanuel di dalam iman, maka orang-orang percaya harus mulai berpikir bahwa kita diselamatkan dan kita dibenarkan oleh karena iman kepada Immanuel. Kita ditebus dan kedatangan Kristus adalah dalam rangka penebusan umat manusia. Itulah sebabnya saya katakan tadi bahwa berdasarkan tema ketika kita berbicara tentang iman, maka iman itu adalah sebuah keputusan untuk percaya kepada Yesus yang adalah Immanuel itu, percaya kepada Yesus yang adalah Allah beserta dengan kita, bahwa keputusan untuk percaya kepadanya adalah sebuah keputusan untuk menerima penyertaannya.
dalam sepanjang perjalanan iman kita kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Kalau kita berbicara tentang iman, yang pertama ialah bahwa kita beriman karena kita sudah dibenarkan. Di dalam terjemahan Alkitab bahasa lain disebut dengan kita telah justified. Artinya bahwa di dalam Kristus kita dibenarkan melalui sebuah ketetapan yang sebenarnya firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-9. Di sana firman Tuhan mengatakan bahwa murka Allah telah nyata dari surga atas manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Dan inilah adalah sebuah ayat yang paling populer, yaitu Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya been justified, dibenarkan dan beriman kepada Kristus. Nah, kalau kita berbicara beriman, itu karena kita yang berdosa telah dibenarkan oleh karena Immanuel, oleh karena karya Immanuel. Dan kalau kita berbicara tentang kebenaran, sesungguhnya kita berdosa dan harus dibinasakan. Tetapi ketika kita dibenarkan oleh iman kepada Kristus, makna kata ini adalah makna kata ketika secara hukum diambil sebuah keputusan untuk membenarkan kita dari hukuman yang seharusnya menimpa kita. Dan penyertaan Immanuel adalah ketika kita dituntut, ketika kita dikondem oleh karena dosa kita, dan harus dijatuhkan hukuman yang kekal. Disitulah Immanuel berdiri. Disitulah Immanuel berdiri menjadi pembela kita. Disitulah Immanuel berdiri sebagai advokat, sebagai pembela kita yang menjamin kita dengan dirinya sendiri dan membenarkan kita di hadapan Bapa. Jadi jelasnya, iman kita kepada Kristus harus kita lihat dari aspek penyertaan Immanuel yang berdiri untuk membela kita dengan jaminan dirinya sendiri. Dia menebus kita. Alkitab mengatakan dia menyucikan, dia menghapus, mengampuni seluruh dosa kita. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Allah itu adalah setia dan adil dan dia akan mengampuni kita dari segala kesalahan kita, menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Dan pengampunan ini enggak setengah-setengah, saudara. Pengampunan ini adalah pengampunan yang bersifat completely. Kita completely diampuni oleh Tuhan. Tidak ada lagi tuntutan setelah itu. Dengan kata lain, bahwa dia tidak menyucikan kita setengah-setengah, dia tidak menyucikan kita sebahagian-sebahagian. Tetapi Immanuel yang berdiri di sebelah kita, bersama-sama dengan kita, oleh iman kita kepada Allah, telah menebus kita dan menyelamatkan kita. Inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Hendaklah engkau memberi dia nama Yesus yang berarti Juru Selamat.
manusia. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini makna yang pertama dari Immanuel, saudaraku. Immanuel juga memang berarti Allah yang menyertai dirimu di dalam keseharianmu. Kaki kita tidak terantuk kepada batu. Tuhan menjaga kita daripada segala kesalahan dan dosa. Tuhan menjaga kita daripada segala celah dan hal-hal yang memalukan. Bahkan Dia ada bersama-sama dengan kita. Dia mengerti kita ketika kita berkekurangan. Dia paham betul ketika kita mengalami pergumulan. Dan itulah peranan Immanuel yang telah menyelamatkan kita. Oleh karena penebusan, oleh karena iman. Sidang masa raya Natal yang saya cintai. Kebenaran firman Tuhan ini menyatakan kembali kepada kita bahwa selain di dalam iman, kita memiliki pengharapan. Dan Alkitab mengatakan bahwa pengharapan kita tidak sia-sia. Immanuel yang adalah pengharapan umat manusia telah dinyatakan kepada kita. Terang yang sesungguhnya yang menerangi seluruh dunia, yang menerangi manusia telah ada di dalam dunia ini. Dan Kristus ada di antara kita untuk menyatakan bahwa kita telah diperdamaikan dengan Allah. Ada lagu-lagu Natal yang sangat istimewa. Sebuah lagu yang ditulis oleh Charles Wesley, seorang penyair, adik dari John Wesley. Dan dia menulis lagu yang biasa kita nyanyikan pada saat Natal, yaitu Hark the Herald Angels Sing. Glory to the newborn King. Di dalam syair itu dikatakan bahwa God and sinners reconcile. Tuhan dan orang-orang berdosa diperdamaikan. Bukan kita yang memperdamaikan diri kita dengan Allah. Allah datang sendiri di dalam Yesus Kristus untuk memperdamaikan dirinya melalui penebusan Kristus demi keselamatan kita. Saudaraku, sidang masa raya Natal yang sangat saya kasihi. Kalau kita berbicara tentang hope, kita berbicara tentang janji yang telah Tuhan berikan kepada kita. Janji perdamaian itu, ada kata damai di dalamnya, yaitu peace. Dan kalau kita berbicara tentang peace, ini adalah perdamaian yang bersifat kekal. Ini bukan sebuah gencatan senjata antara Allah dan manusia yang berdosa. Ketika Allah memperdamaikan dirinya dengan manusia, maka perdamaian itu bersifat kekal. Dan disitulah peranan Immanuel. Ketika Immanuel itu memeteraikan, sealed our salvation, sehingga kita diperdamaikan dengan Tuhan. Damai, peace yang diharapkan, itu berarti betul-betul berdamai dan tidak ada tuntutan lagi. Kata lain ialah bahwa perdamaian dengan Allah itu adalah sebuah pernyataan bebas, tidak bersyarat. Suatu pernyataan bebas murni yang Tuhan katakan kepada kita. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, jika
anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. If the Son of Man sets you free, you are free indeed. Dan ini adalah sebuah hal yang sangat istimewa bagi kita sekalian. Dan ada satu hal lagi yang perlu kita ketahui berhubungan dengan Immanuel. Immanuel, Allah beserta dengan kita, God with us, itu salah satu peranan dari Immanuel. Bukan hanya menjaga langkah kita, bukan hanya menjaga situasi kita, bukan hanya menjamin kehidupan kita, tetapi firman Tuhan juga mengatakan kepada kita bahwa melalui Immanuel itu kita memiliki akses yang dijamin, akses yang pasti di dalam relasi kita dengan Bapa. Firman Tuhan berkata dalam surat Roma bahwa Roh itu sendiri berdoa kepada Allah untuk menyampaikan segala keluhan-keluhan kita, bahkan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan sekalipun. Karena Dia tahu siapa kita dan Dia tahu apa yang kita perlukan. Saudara, anugerah dan kasih karunia Allah melalui iman dan pengharapan di dalam Immanuel adalah hal yang membuat kita berdiri bukan sebagai orang yang bersalah, tetapi orang yang benar. Dan ketika iman kita kepada Kristus dinyatakan, maka Immanuel automatically secara simultan akan ada bersama-sama dengan kita. Alkitab pernah mengatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Allah ada di pihak kita. Immanuel ada bersama-sama dengan kita. Tapi mungkin saudara berkata, ya, Immanuel bersama-sama dengan saya, tapi bagaimana dengan keadaan saya? Saya begitu banyak pergumulan, saya begitu banyak masalah, saya begitu banyak hal di dalam kehidupan saya yang bahkan banyak yang belum selesai sampai saat ini. Saya masih bergumul dengan keadaan saya masih bergumul dengan penyakit saya masih bergumul dengan ekonomi saya masih bergumul dengan ketakutan terhadap lingkungan di sekeliling saya. Saudara, ingat bahwa apapun itu, Tuhan tidak pernah bersalah. Dan rencana Tuhan selalu baik bagi orang-orang yang percaya. Itulah sebabnya kita perlu memahami dua hal. Yang pertama ialah bahwa mungkin kita harus tahu posisi kita. Kalau kita berbicara tentang posisi kita sebagai orang beriman, maka kita adalah orang yang telah dibenarkan, kita adalah orang beriman, kita adalah orang yang merdeka dari kematian kekal oleh karena Kristus yang telah datang, lahir, mati dan bangkit dan naik ke surga dan akan datang kembali. Itu adalah posisi kita. Posisi kita adalah milik Tuhan. Posisi kita dijamin dan disertai oleh Immanuel. Tetapi hal yang kedua adalah kondisi kita. Kalau kita berbicara tentang kondisi kita, memang kita mungkin saja sedang sulit. Kita mungkin saja sedang mengalami kesulitan. Tetapi dengan memahami posisi kita, sebagai orang yang dibenarkan, posisi kita sebagai orang yang disertai oleh Immanuel, apapun kondisi kita pada hari ini tidak akan melemahkan kita dan tidak akan membuat kita kecewa.
Karena begitu kuatnya posisi saudara. Makanya setiap orang percaya, seringkali saya harus mengajarkan, orang-orang beriman harus kuat di dalam posisi imannya. Sehingga apapun kondisi yang terjadi, tidak akan menggoncangkan posisinya sebagai orang percaya. Nah, pada hal yang ketiga ini, Immanuel adalah Allah yang menyertai kita untuk meneguhkan posisi kita dan memberikan kepastian apapun kondisi yang kita hadapi. Pandemik yang kita hadapi pada saat ini bukan lagi suatu hal yang tidak dimengerti. Kita semua sudah jelas tentang pandemik ini, akibatnya dan bahayanya, dan hal-hal buruk yang ada padanya. Tetapi ketahuilah saudaraku yang kekasih, ini pun tidak bisa merubah posisi iman kita kepada Immanuel. Bahwa di dalam keadaan apapun juga, Dia beserta dengan kita. Mungkin sudah berkata, ada pendeta juga kok yang mati karena COVID. Ya. Tetapi bagaimanapun keadaannya, itu tidak akan merubah posisinya. Kematian itu sekalipun dikehendaki oleh Allah, itu adalah sebuah kondisi yang harus dihadapi oleh semua manusia, tidak kecuali pendeta pun atau siapapun juga. Tetapi kalau kita memandang kepada faith and our hope in Immanuel, with Immanuel, kita harus sadar bahwa kita harus teguh di dalam posisi kita. Apapun yang terjadi, Alkitab berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mereka yang terpanggil sesuai dengan panggilan Bethlehem. Dan pernyataan firman Tuhan akan keselamatan bagi umat manusia. Kiranya saudara pun akan diberkati. Saya tidak mengetahui apa kondisi saudara semua. Kondisi kita boleh berbeda-beda pada saat Natal ini. Mungkin pada saat Natal ini ada yang bercucuran air mata oleh karena kerinduan mereka kepada orang-orang yang dicintai yang sudah terlebih dahulu pergi. Atau terpisah oleh karena berbagai kondisi dan situasi. Tetapi ingatlah saudaraku, ingatlah, apapun kondisi kita tidak akan merubah kondisi kita. Bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita dan Immanuel menyertai saudara semua. Kiranya firman Tuhan ini akan memberikan peneguhan kepada kita sekalian untuk mengerti tentang rencana kekal Tuhan melalui kelahiran Yesus Kristus, Juru Selamat kita di Bethlehem. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman. Tetapi Tuhan, firman-Mu ini bersifat kekal. Dan hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah semua yang terlibat dan ikut serta di dalam pelayanan perayaan Natal Bapak Kris Region 10 Sulawesi Maluku ini Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Tuhan ingatkan kami kepada firman-Mu. Apapun situasi kami, apapun kondisi kami percaya bahwa kami memiliki sebuah posisi yang tepat, yaitu bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan Yesus Kristus, dan bersama-sama dengan
Immanuel. Terima kasih ya Tuhan, meteraikan firman-Mu menjadi rema atas kami sekalian. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke, tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan kita. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu sampai saat ini. Tiba saatnya kami untuk mengumpulkan persembahan kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkatinya Tuhan, supaya menjadi dupa yang harum bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, untuk mengumpulkan persembahan akan melalui QRIS yang akan ada di layar. Dan sambil mengumpulkan persembahan, mari kita menyanyikan lagu Hai Siarkan di Gunung. Saya persilahkan kepada Bapak Pendeta Charles untuk dapat memimpin kita di dalam doa syafaat sekaligus doa berkat. Kepada hambanya kami persilahkan. Sidang masa raya Natal yang terkasih, mari kita bersama-sama berdiri untuk menaikkan doa syafaat kita. Dan setelah itu kita akan menutup ibadah ini dengan doa berkat. Marilah kita berdoa. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami menghampiri hadirat-Mu ya Tuhan, untuk menyampaikan rasa syukur kami atas apa yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau sangat-sangat baik. Tidak ada satupun yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan berikan kepada kami, yang olehnya kami merasakan bahwa kami tidak perlu berbuat apa-apa kecuali menaikkan syukur kami, menaikkan pujian kami kepada Tuhan. Dan di dalam rangka perayaan Natal Bapak Kris Region 10 Sulawesi Maluku, kami Tuhan mau menyampaikan syafaat kami kepadamu. Kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami.
Ya Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin kami, Presiden, Wakil Presiden, Kabinet Menteri dan lembaga-lembaga tinggi negara, TNI dan Polri, bahkan seluruh aparatur pemerintah, mulai dari provinsi, kabupaten kota, sampai kepada pelosok-pelosok desa. Kami mohon kiranya berkat Tuhan, terutama hikmat kepada para pemimpin kami, dan hati yang takut akan Tuhan, sehingga dengan demikian seluruh rencana Tuhan atas bangsa ini akan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Berikan kepada para pemimpin kami kebijaksanaan, sehingga ketika mereka menetapkan aturan-aturan dan peraturan bagi masyarakat dan rakyat Indonesia, semuanya semata-mata hanya untuk demi kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara kami. Bapa, ada begitu banyak gejolak yang sedang kami alami di tengah-tengah bangsa ini. Kami berdoa ya Tuhan, karuniakanlah damai sejahtera dan damai Kristus juga kepada bangsa ini. Luputkanlah bangsa ini daripada hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Hal-hal yang merugikan sesama, hal-hal yang tidak mendatangkan kekuatan, hal-hal yang berpotensi melemahkan, bahkan memecah belah bangsa ini. Kami berdoa, berkatilah bangsa ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemulihan ekonomi, secara khusus sebagai akibat daripada pandemi COVID-19. Ya Tuhan, kami berdoa, tolonglah kami. Berkatilah semua dunia usaha yang besar sampai yang terkecil. Berkatilah dunia perbankan, berkatilah dunia usaha yang lain. Berkatilah gerejamu, berkatilah semua keluarga kami. Orang-orang yang terdampak oleh karena kesulitan ekonomi ini. Kami berdoa, ulurkanlah tangan-Mu ya Tuhan, dan berkatilah bangsa ini. Luputkanlah bangsa kami daripada segala hal yang berpotensi menghancurkan tatanan kehidupan masyarakat. Ada begitu banyak orang yang kelaparan, begitu banyak orang yang putus kerja, begitu banyak orang yang kehilangan mata pencaharian mereka. Tuhan, tolonglah mereka. Kepada mereka yang saat ini sedang terinfeksi dan sedang dirawat COVID-19, Tuhan tolong mereka semua. Kami tahu Tuhan, betapa sulitnya, betapa menakutkannya keadaan itu. Tetapi Allah Immanuel bersama dengan kami. Allah Immanuel juga bersama dengan mereka yang saat ini sedang menderita. Berkati para medis yang berjuang dengan segenap hati mereka, menumpahkan seluruh perhatian, waktu dan hidup mereka untuk menolong mereka yang saat ini sedang sakit. Bapa, berkatilah mereka juga. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan untuk kegiatan Natal Bapak Kris Bank Mandiri 2020 yang telah terselenggara dengan baik. Tuhan, terima kasih untuk panitia, terima kasih untuk semua yang terlibat, semua daya dan upaya yang difokuskan untuk mensukseskan perayaan Natal ini. Bapa, berkatilah para panitia, berkatilah mereka yang berjuang keras untuk mewujudkan perayaan Natal yang mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih juga kami berdoa Tuhan untuk RCEO Bank Mandiri Sulawesi Maluku, Bapak Angga Erlangga Hanafi. Tuhan berkati juga pemimpin kami ini. Bapak menolong dan memberikan kepadanya hikmat dan bijaksana, berikan kepadanya kesehatan dan kekuatan. Dan Tuhan, kami berdoa, biarlah seluruh kebijakan
dan seluruh hal yang dilaksanakan beliau diberkati dan dituntun oleh Tuhan. Tuhan memberkati semua tanggung jawabnya. Berkati juga keluarga dan rumah tangganya. Lindungilah mereka juga dan peliharakan mereka oleh kasih-Mu. Kami berdoa untuk seluruh keluarga besar Bapak Kris Bank Mandiri. Tuhan Yesus tolong dan Tuhan memberkati dalam tugas dan keluarga. Mungkin ada di antara keluarga kami yang sedang bergumul pada saat ini. Biarlah Tuhan menjamah. Lebih daripada semua itu Tuhan, biarlah Allah Immanuel akan menolong dan memberkati. Demikian syafaat kami ya Tuhan, yang kami percaya Tuhan mendengarkannya. Dan pada akhirnya, sebelum kami mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami ini, kami mau menerima berkat-Mu. Umat Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam persekutuan, di dalam putranya Yesus Kristus, putra Natal itu, dan oleh penyertaan dan urapan Roh Allah yang kudus, akan menyertai kehidupan umat Tuhan sekalian, mulai saat ini sampai kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Yang percaya bersama dengan saya, katakan amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kita akan menyaksikan kembali acara Natal Bapak Kris. Sebelum itu kita akan mendengarkan beberapa sambutan. Yang pertama, mewakili pengurus dan panitia Natal Bapak Kris Region 10 Sulawesi Maluku, Bapak Desi Lasa selaku pembina Bapak Kris Region 10 Sulawesi Maluku. Yang kedua, mewakili keluarga besar alumni Bank Mandiri, Bapak Elong Chandra selaku Ketua Perkumpulan Alumni Bank Mandiri Sulawesi dan Papua. Dan yang ketiga, sambutan dari Region 10 Sulawesi Maluku disampaikan langsung oleh Bapak Erlangga Hanafi selaku RCO 10 Sulawesi dan Maluku. Mari kita saksikan. Salam. Atas nama seluruh pengurus dan panitia perayaan Natal Bank Mandiri Regional 10 Sulawesi dan Maluku, kami menyampaikan selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2021. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan rekan-rekan yang terlibat dan mengambil bahagian dalam mempersiapkan perayaan Natal tahun ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Saya atas nama keluarga besar Perkumpulan Alumni Bank Mandiri Makassar, Papua,
menyampaikan selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan menjelang Tahun Baru 1 Januari 2021. Harapan saya kepada seluruh umat Kristiani yang ada di Bank Mandiri Region 10 Makassar, Maluku, mudah-mudahan di hari yang ke depan bersama Natal yang berbahagia ini kita bisa diberikan kesehatan dan bisa bekerja dengan baik. Mudah-mudahan ke depan kita akan diberikan juga bahagia dalam rangka merayakan Natal yang indah ini. Sekian, terima kasih. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Buat Mandirian yang merayakan ibadah Natal, semoga Tuhan memberkati kita semua, memberikan keselamatan, kesehatan, dan melimpahkan kedamaian. Sekali lagi, selamat merayakan ibadah Natal dan Tahun Baru. Salam damai dan sehat selalu. Saatnya mandiri. Ya, setelah kita mendengarkan beberapa sambutan, kita akan melihat penayangan rangkaian kegiatan penyerahan persembahan kasih Natal dari Bapak Kris. Yang pertama kepada alumni Bank Mandiri, yang kedua kepada karyawan Kristiani TAD, dan yang terakhir kepada Diakonia Kepanti Asuhan. Mari kita saksikan. Bapak-bapak, ibu-ibu semua yang sudah bisa hadir di sini, kita mulai aja untuk acara diakonia para pegawai TAD, driver, security, kemudian untuk para keluarga besar pensiunan Bank Mandiri yang berada di Kota Makassar. Untuk selanjutnya kami akan serahkan berdasarkan urutannya. Yang pertama, terima kasih. Boleh, yuk dulu. Langsung yuk, berkati. Ya, terima kasih. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama izinkan kami mewakili teman-teman rekan-rekan dari para pensiunan Bank Mandiri kepada pengurus Bapak Kris Bank Mandiri yang sungguh luar biasa masih memperhatikan kami dalam bentuk diakonia ini. Tentunya harapan kami sebagai pensiunan Bank Mandiri, Bank Mandiri semakin jaya, dan khususnya teman-teman di Bapak Kris semakin maju dalam pelayanan dan terus semakin mengasihi Tuhan. Dan izinkan kami juga mewakili teman-teman mengucapkan selamat Natal tanggal 25 Desember dan juga selamat menyongsong Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya atas nama pribadi dan sama teman-teman mengucapkan banyak terima kasih atas pemberian dari kasih pada saat ini. Semoga Natal tahun ini tetap kita semangat dan masuk tahun baru tahun 2021 tetap semangat pula.
Terima kasih banyak untuk pengurus Bapak Kris yang ada di Kota Makassar ini. Ini saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih banyak. Saya mewakili teman-teman dari Bapak Kris Mandiri Region 10 dalam rangka perayaan Natal. Kami dari Kementerian Pegawai di Makassar memberikan persembahan kasih buat yayasan Cipta Generasi Baru. Saya dapat diterima dan baik dan bisa menjadi berkat buat teman-teman di sini. Terima kasih banyak buat Bapak Ibu dari Mandiri Makassar. Kami atas nama pengurus dan anak-anak dari Cipta Generasi Baru mengucapkan banyak terima kasih. Ini sedikit informasi dari kami bahwa anak-anak kami berjumlah 60 anak dan 9 orang pengurus. Mereka di sini dari usia yang balita, SD, SMP, SMA, kuliah bahkan bekerja. Mereka di tempat ini kami sekolahkan, kami bentuk karakternya lewat perkebunan dengan peternakan. Jadi mereka di sini memang betul-betul sekolah dan dibentuk karakternya. Dan selain kami sekolahkan, kami juga memberi keterampilan-keterampilan untuk anak-anak kami seperti menjahit, mengulang, membuat tempe. Kami juga berkebun dan beternak. Dan itu dari kami, Bapak Ibu, sekali lagi kami atas nama pengurus Cipta Generasi Baru mengucapkan banyak terima kasih untuk perhatian, untuk support, bahkan untuk dana yang diberikan kepada kami di tempat ini. Dan jalan doa kami pada Bapak Ibu yang sudah memberikannya semakin diberkati, dan dana yang diberikan akan kami gunakan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab untuk tempat kasih ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Kris Mandiri untuk berkatnya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, setelah kita menyaksikan semuanya, demikianlah seluruh rangkaian ibadah dan perayaan Natal Bapak Kris Bank Mandiri Region 10 Sulawesi dan Maluku. Dan sampai bertemu di acara perayaan Natal Bapak Kris Bank Mandiri di tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.